Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua. Mari kita lihat Alkitab kita lagi dari kitab Matius pasal yang ke-26. Waduh, hampir selesai Matius kita. Gemar kita di kitab Matius. Ayat pasal 1 yang kita ambil, yang saya ambil untuk renungan kita pada hari ini dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, Tuhan Yesus menyuruh kita semuanya untuk berjaga-jaga. Hidup kita terjaga. Jangan lengah, jangan tertidur, ya. Rohani kita harus berjaga-jaga. Pada waktu itu, Tuhan Yesus sedang menghadapi akhir tugasnya di muka bumi ini, ya. Ketika ia ada di tanah Palestina pada waktu itu dan mengajak para muridnya, kedua anak Zebedius, ya, Yakobus dan Yohanes, ke Taman Getsemani. Mereka harusnya nemenin Tuhan Yesus berdoa. Karena mereka hanya punya waktu 1 jam sebelum para imam, tua-tua bangsa Yahudi dan tentara Romawi menangkap Yesus dan mempersekusi Tuhan Yesus, ya, menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi para murid itu ternyata dagingnya nggak kuat, mereka tertidur. Rohnya penurut, inginnya ikut berdoa, ingin merasakan bagaimana pergumulan Tuhan Yesus untuk kali yang terakhir. Tapi ternyata daging mereka lemah dan mereka tertidur. Akhirnya Yesus berkata, berjaga-jagalah, ya, dan berdoalah, ya. Seperti itu. Supaya kenapa? Supaya rohani kita nggak jatuh. Perlu berjaga-jaga dengan doa, pujian, penyembahan. Jadi kalau kita sempat terjatuh, ya kan, maka kita perlu cek. Jangan-jangan kita kurang berdoa, kurang memuji, menyembah Tuhan. Orang yang kurang memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan, jadi lengah dan akhirnya jatuh melakukan yang jahat. Petrus ayat sebelumnya berkata, sekalipun aku harus mati, aku tak akan menyangkal engkau, dia berkata kepada Tuhan Yesus. Tapi beberapa saat kemudian terbuktikan dagingnya lemah. Ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Petrus berkata, aku tidak mengenal orang itu. Bayangkan seperti itu. Paulus dalam kitab Roma pun pasal 7 ayat 19 berkata, apa yang kubuat bukan apa yang ku kehendaki, yaitu yang baik yang ku kehendaki sebenarnya. Tapi itu nggak kubuat, karena yang jahat itu yang ku kerjakan. Yang ku kehendaki yang baik, tapi yang jahat ku perbuat. Betapa sulitnya kita menundukkan kedagingan kita, ya. Roh kita sering kalah dan kedagingan kita yang menang sama kita. Maka itu sebenarnya kita perlu berdoa, memohon pertolongan Tuhan, memohon pertolongan Roh Kudus untuk hidup kita, rohani kita, ya, menang, kuat, tidak kalah kedagingan kita, ya. Ya, tidak kalah dengan kedagingan kita. Ingat bahwa kita itu punya musuh, punya lawan. Dan musuh kita, lawan kita bukan darah daging, bukan manusia, tetapi penghulu udara yang jahat. Efesus 6 ayat 12. Melawan roh-roh jahat di udara. Kita orang percaya, saya dan saudara, itu menjadi sasarannya kuasa jahat itu, iblis itu. Maka Alkitab menasihati kita dalam 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jaga. Angkat tangan kita sama-sama lalu taruh di kepala kita dan berkata, sadar, sadar, sadar. Berjaga-jaga, berjaga-jaga, berjaga-jaga. Kenapa? Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Iya, dan mencari
orang yang dapat ditelannya, orang yang nggak berjaga-jaga, orang yang nggak berdoa memuji menyembah Tuhan, adalah orang yang tidak berjaga-jaga, lengah. Rumah yang diem, rumah yang kosong, rumah yang nggak ada doa pujian penyembahan, itu mudah sekali diserang. Dan Alkitab pernah menceritakan dalam kitab Lukas 11 ayat 26, kalau kita membiarkan rumah kita kosong, ya kan, nggak ada doa pujian penyembahan, lengah. Sehingga iblis itu membawa 7 pasukannya yang kuat dan menduduki rumah itu. Sehingga rumah yang kosong itu akhirnya apa? Semakin buruk keadaannya. Maka selalulah berjaga-jaga dengan doa pujian penyembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu pernah ngajarin berdoa buat para muridnya dengan doa Bapa kami kan, dan salah satunya bunyinya apa? Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan Yesus itu pun berdoa, mempraktekkan apa yang ia ajarkan itu. Yohanes 17 itu doa tentang Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga untuk para muridnya. Ayat 15 berkata, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil dari dunia. Yesus sudah meminta kepada Bapa di surga supaya Bapa tidak mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Bapa di surga melindungi para murid saya saudara daripada yang jahat. Yesus saja berdoa loh Bapak Ibu buat kita. Masakan kita nggak mau berdoa memuji menyembah Tuhan, dan itulah manifestasi kita berjaga-jaga. Ya, tidak lengah dalam Tuhan. Saya percaya kalau kita terus berjaga-jaga, kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan itu menjadi gaya hidup kita, maka kita menang. Tuhan, Allah Roh Kudus, membuat kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kuatkan kami, roh kami, supaya kami menang atas kedagingan kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapan-Mu atas kami, era Pentakosta yang ketiga, Engkau memberdayakan kami, empowering kami dengan kuasa, eksosia dari Tuhan, dari Roh Kudus. Oh, supaya kami punya dunamos dari Tuhan untuk mengalahkan kedagingan kami. Dan kami menang bahkan lebih daripada pemenang. Rohani kami makin kuat. Hidup kami dibimbing oleh Roh Kudus. Hidup kami ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan yang ajaib itu. Terima kasih Roh Kudus. Berkat-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Shalom.